Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tian Tiah Channel. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame banget di medsos, yaitu healing. Tapi kali ini kita kasih judulnya agak beda. Healing gak harus traveling. Atau cara kita menjaga kesehatan mental di rumah saja. Kenapa sih tema ini penting? Karena makin kesini banyak dari kita ngerasa capek. Bukan cuma capek fisik, tapi capek mental. Tugas sekolah yang numpuk, drama pertemanan, overthinking soal masa depan, belum lagi kalau di rumah gak nyaman. Betul? Nah, tapi masalahnya gak semua orang bisa healing ke Bali, staycation di hotel, atau ngopi estetik di cafe sambil sunsetan. Lalu, apakah kita nggak bisa healing? Tenang, Islam punya solusi healing nggak harus mahal dan nggak harus jauh, bahkan bisa dimulai dari kamar kita sendiri. Sebelum masuk ke cara-caranya, kita bahas dulu kenapa healing sekarang identik dengan traveling. Kita bisa lihat di sosmed, di beberapa sosmed kita, ada yang healingnya naik gunung, staycation, main ke pantai, ngopi di cafe estetik, shopping buat ribet. Padahal aslinya healing itu artinya apa sih? Healing adalah proses menyembuhkan diri, bukan melarikan diri. Dan yang lebih penting, healing itu bukan cuma soal tempat, tapi soal hati dan pikiran yang sehat. Pertanyaannya sekarang, Islam itu peduli gak sih sama kesehatan mental? Jawabannya sangat peduli. Kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengalami kesedihan mendalam saat Khadijah dan Abu Thalib wafat. Tahun itu disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Tapi Nabi tidak pernah menyerah. Beliau tetap mendekat kepada Allah, curhat dalam doa, memperbanyak ibadah. Al-Quran juga membahasnya dalam surat Ar-Rod ayat 23. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ada juga di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis Nabi juga menyebutkan, jika kalian sedang gelisah, berdoalah. Rasulullah sering membaca-baca doa untuk ketenangan hatinya. Nah, ini inti dari segalanya. Bagaimana cara healing dari rumah, tanpa harus traveling ataupun kita harus mengeluarkan banyak uang untuk pergi staycation atau jalan-jalan ke mana. Yang pertama adalah sholat yang khusyuk, bukan sekedar gerakan, bukan cuma penggugur kewajiban, tapi ruang ketenangan. Coba sebelum sholat, tarik nafas panjang. Fokus ke niat dan rasakan tiap gerakanmu. Bukan kejar atau cepet-cepetan, tapi ngobrol beneran sama Allah. Itu powerful banget buat menangin hati kita. Yang kedua, zikir dan Quran time. Luangkan 10 menit aja sehari untuk zikir atau dengerin murotal. Kita bisa buka YouTube, dengerin sholawat, dengerin zikir. Nanti kita ikut-ikutan membacanya. Jadi kita bisa sambil berzikir, sambil healing, nanti hati kita jadi tenang. Ada juga di channel YouTube aku, di bagian awal-awal ada sholawat, ada zikir, ada doa Nabi Yunus, ada istighfar, dan banyak zikir-zikir yang bisa diputar setiap saat. Cara yang ketiga, tulislah jurnal syukur. Misalnya, hari ini aku sangat bersyukur karena titik-titik-titik.
Tiap malam tulislah 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Itu setidaknya membuat pikiran kita yang gak fokus terus sama hal negatif. Jadi kita lihat betapa banyak rahmat Allah yang bisa kita nikmati hari ini. Di situ kita bisa menanamkan rasa syukur dalam hati kita dan cara gak langsung membuang pikiran-pikiran negatif kita. Yang keempat, curhat sama Allah. Doa itu bukan cuma minta, tapi tempat curhat paling aman. Luapkan isi hati kamu sesuka kamu. Nangis boleh? Boleh banget. Ngadu boleh? Boleh banget. Allah itu menerima apapun yang hambanya kerjakan. Allah sangat menerima apa yang kita curhatkan. Gak usah jauh-jauh pergi kemana untuk curhat. Cukup ke Allah saja. Kemudian cara yang kelima adalah peduli pada diri sendiri secara halal. Atau kita kasih reward buat diri kita sendiri. Seperti pengen maskeran boleh, pengen ngopi, pengen nonton-nonton film, atau bikin playlist islami. Atau apapun yang ingin kamu merawat diri sendiri, itu bisa kita lakukan di rumah. Karena merawat diri itu juga penting, tapi jangan lupa niatkan buat menjaga amanah tubuh dari Allah. Yang keenam adalah mendengarkan kajian ringan. Banyak sekarang ustadz-ustadz yang memberikan kajian-kajiannya di YouTube. Ataupun buka channel ini, insya Allah juga ada beberapa masukan-masukan atau beberapa konten yang membahas tentang masukan-masukan yang bisa memberikan dampak positif pada diri kita. Kita dengerinnya juga bisa sambil nyapu, beres kamar, atau lagi rebahan. Daripada overthinking sendiri, mending mendengarkan apapun yang bisa menambah iman kita. Yang ketujuh, ngobrol sama teman baik atau orang tua. Islam ngajarin kita ukhuwah, kita gak bisa sendiri terus. Ceritain unek-unek kita ke sahabat yang bisa dipercaya. Tapi ingat, cari teman yang gak ngejat, tapi yang ngasih solusi sehat. Ketenangan itu bukan hasil dari tempat yang jauh, tapi dari hati yang dekat dengan Allah. Kita nggak harus punya uang jutaan buat healing. Kadang yang kita butuhin itu cuma wudhu, sholat yang khusyuk, zikir yang lembut, doa yang tulus pada Allah, dan rehat sejenak dari gadget. Allah itu Ghafar, Maha penerima curhat, Rahman Maha sayang, dan Latif Maha lembut. Kalau kamu sedih, bingung, lelah, cukup bilang, ya Allah aku capek, tolong tenangkan aku. Kita gak butuh tempat mewah untuk tenang. Kita cuma butuh hati yang terhubung dengan Allah. Jadi teman-teman, makna healing, penyembuhan kita, penyembuhan mental kita, agar bisa lebih sehat atau lebih tenang. Sekali lagi, tidak perlu dilakukan jauh-jauh. Tidak perlu kita harus melancong ke luar negeri, keluar pulau, ataupun keluar rumah. Kita bisa lakukan semuanya di dalam rumah atau di kamar kita masing-masing. Karena apa? Kita punya Allah. Kita bisa luapkan semuanya ke Allah. Kita bisa curhatkan apa yang menjadi masalah kita ke Allah. Itulah healing yang sebenar-benarnya. Demikianlah konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like dan share video ini. Terima kasih. Dan jangan lupa tonton video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.